Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, berasal dari program studi farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktivitas reseptor NMDA dan metode aspartat ensefalitis terhadap glisenpolin hidrosporin secara uji in silico. Latar belakang dalam penelitian ini yang pertama, reseptor NMDA merupakan reseptor yang tropik utama yang terdiri dari dua subunit NR1 dan dua subunit NR2, sehingga dua subunit ini akan berinteraksi dengan glutamat dan membentuk ikatan dengan asam amino. Asam amino yang dipilih yaitu glisin, hidrosporin, dan polin. Uji in silico dengan docking merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan antara ligan yaitu molekul kecil dengan protein dengan molekul besar yaitu protein. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas glisenpolin hidrosporin terhadap reseptor NMDA, kemudian interaksi antara senyawa glisenpolin hidrosporin terhadap sisi pengikat pada reseptor NMDA. Tujuan penelitian yang pertama, studi keamanan berdasarkan kegiatan antara glisenpolin hidrosporin terhadap reseptor NMDA secara in silico dan menyelidiki model hubungan antara glisenpolin hidrosporin dengan reseptor NMDA pada sisi pengikatnya. Manfaat penelitian ini memberikan informasi bagaimana glisenpolin hidrosporin berinteraksi menggunakan reseptor NMDA sehingga keamanan glisenpolin hidrosporin dapat dikaji lebih lanjut. Metode penelitian yaitu pertama dilakukan studi latur, kemudian pemodelan struktur 3 dimensi dari senyawa glisenpolin dan hidrosporin, kemudian melakukan pencarian struktur 3 dimensi dari reseptor NMDA, kemudian dilakukan simulasi docking antara reseptor dengan senyawa, kemudian dilakukan analisis hasil docking. Bahan yang digunakan yang pertama struktur 3 dimensi dari glisin, prolin, dan hidrosporin, dan struktur makromolekul reseptor NMDA dengan kode 1PB8. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop, dan perangkat lunak yang digunakan adalah BioVia Discover Studio, Server Pepplot versi 3.5, dan Server HPDoc. Prosedur penelitian yang pertama dilakukan pemodelan 3 dimensi senyawa uji menggunakan Server HPDoc dari glisin, prolin, hidrosporin, kemudian dilakukan pengunduhan struktur makromolekul reseptor NMDA dengan kode 1PB8 pada website Protein Data Bank. Kemudian dilakukan molecular docking antara reseptor dengan senyawa uji menggunakan Server HPDoc. Kemudian dilakukan analisis hasil docking menggunakan aplikasi BioVia Discover Studio. Dari hasil pemodelan menggunakan Server Pepplot mendapatkan energi SOP. Energi SOP merupakan energi yang terintegrasi pada Server Pepplot menggambarkan konformasi struktur makromolekul peptida bioaktif yang dimodelkan mendekati keadaan aslinya. Kemudian dilakukan yang kedua itu preparasi struktur makromolekul menggunakan BioVia. Pada preparasi struktur molekul ini dilakukan penghapusan molekul air agar tidak mengganggu proses validasi dan docking. Lalu dipisahkan antara ligan dan reseptor NMDA. Untuk mempermudah proses docking dengan senyawa uji. Kemudian yang ketiga melakukan molecular docking antara ligan dan senyawa uji, didapatkan energi kemudian dilakukan
didapatkan energi bebas ikatan sebagai berikut. Setelah itu dilakukan analisis docking menggunakan perangkat lunak Biophysical Studio antara glycine proline dan reseptor NMDA. Kemudian juga dilakukan analisis hasil docking menggunakan reseptor Biophysical Studio interaksi antara glycine proline, hydroxyproline terhadap reseptor NMDA. Kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan aktivitas reseptor NMDA encephalitis terhadap glycine proline hydroxyproline secara in silico berdasarkan simulasi hasil docking. Senyawa glycine proline hydroxyproline mempunyai risiko keamanan rendah terhadap reseptor NMDA dan secara kuantitatif berdasarkan hasil docking didapatkan energi bebas ikatan yaitu min 117,54 mol sehingga menyebabkan hubungan antara afinitas dan ikatan glycine proline hydroxyproline terhadap reseptor NMDA semakin kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.